Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu untuk memenuhi syarat tugas ujian tengah semester kami, yaitu tentang analisis tata kelola perusahaan pada PT Gudang Garam Tbk. Kelompok kami beranggotakan Intan Soraya, lalu ada Cika Lidea Aldami, ada saya sendiri Nur Hafifah, dan ada Siti Aisyah. Nah, topik pembahasan yang akan kami bahas berikutnya adalah profil perusahaan, tata kelola perusahaan, struktur kepemilikan PT Gudang Garam Tbk, perlindungan hak pemegang saham, tanggung jawab Dewan Direksi dan Komisaris, Komisaris Independen, implementasi prinsip GCG pada PT Gudang Garam Tbk, laporan komprehensif PT Gudang Garam Tbk, dan lalu ada kesimpulan dan syarat. Ini ada profil gudang garam, profil perusahaan yaitu PT Gudang Garam Tbk. PT Gudang Garam Tbk ini adalah salah satu perusahaan tembakau terkemuka di Indonesia. PT Gudang Garam Tbk didirikan pada tahun 1958 oleh Surya Wonowidjojo di Kediri, Jawa Timur. Perusahaan ini telah tumbuh menjadi produsen rokok terkenal dengan merek-merek terkemuka seperti Gudang Garam dan Surya yang mencakup berbagai jenis rokok termasuk kretek dan rokok putih. PT Gudang Garam Tbk menerapkan prinsip-prinsip catur dharma sebagai filosofi inti. PT Gudang Garam Tbk dikenal karena tata kelola perusahaan yang sesuai dengan regulasi dan tanggung jawab sosial yang dapat mencakup berbagai inisiatif untuk mendukung masyarakat setempat dan mengurangi dampak lingkungan. Visinya yaitu menjadi perusahaan terkemuka kebanggaan nasional yang bertanggung jawab dan memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham serta manfaat bagi segenap pemangku kepentingan secara berkesinambungan. Misinya yaitu catur drama yang merupakan misi perseroan. Ada poin yang pertama yaitu kehidupan yang bermakna dan berfaedah bagi masyarakat luas merupakan suatu kebahagiaan. Lalu ada poin kedua, kerja keras, ulet, jujur, sehat, dan beriman adalah persyaratan kesuksesan. Lalu ada kesuksesan tidak dapat terlepas dari peranan dan kerjasama dengan orang lain. Dan ada karyawan adalah mitra usaha utama. Anak perusahaan pada PT Gudang Garam ada PT Surya Nusantara Sawitindo, lalu ada PT Surya Pemenang, ada PT Surya Air, PT Danista Surya Nusantara, Graha Surya Media, PT Surya Doho Investama, PT Surya Madistrindo. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Cika Lidea Aldami. Baik, terima kasih kepada moderator. Sini saya akan menjelaskan tata kelola perusahaan dari PT Gudang Garam. Artinya itu, tata kelola perusahaan adalah sistem di mana perusahaan bisnis diarahkan dan dikelola, atau Bermanca 2014. Tata kelola perusahaan yang baik didefinisikan sebagai proses dan struktur yang digunakan oleh entitas perusahaan atau pemegang saham, dewan pengawas, dan manajemen untuk meningkatkan kesuksesan operasional dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan mencapai nilai jangka panjang bagi pemegang saham sambil tetap memperhatikan kepentingan pihak-pihak terkait lainnya yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip etika atau SUTEDI 2012. Yang terakhir, tata kelola perusahaan yang efektif melibatkan keberadaan dewan direksi independen yang kuat, fungsi audit internal yang eksternal yang andal, transparansi dalam pengungkapan
Transparansi dalam pengungkapan informasi insentif bagi manajemen untuk bertindak dalam kepentingan terbaik pemegang saham, serta pemegang saham yang memiliki hak yang kuat, atau Sofian Ardiansyah Azmi and Takta Hinggo Suadevin 2019. Adapun manfaat tata kelola yang baik yaitu yang pertama, memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing. Yang kedua, mendapat biaya modal yang lebih murah. Yang ketiga itu memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan. Yang keempat, meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan terhadap perusahaan. Lalu yang kelima ada melindungi direksi dan komisaris dan tuntunan hukum. Prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, fairness, dan yang terakhir terpercaya atau trusted. Struktur kepemilikan saham PT Gudang Garam Tbk. Pemegang saham PT Gudang Garam Tbk itu pada tahun 30 Juni 2023. Juni Setiawati Wonongwijojo 5.616.000, yaitu 0,58%. Lucas Mulia Suharja 3 juta, yaitu adapun diagram 0,00%. Order atau lainnya 228.776 per juta, yaitu 0,26%. PT Surya Mitra Kusuma 60.021.000 per juta. Susilo Wono Wijojo 500, Susilo Wono Wijojo 854 juta, yaitu 0,09%. PT Surya Duta Investama 666.574 per juta, yaitu 69,29%. Totalnya itu 962.044 per miliar. Pemegang saham utama majoritas shareholder adalah individu atau entitas yang memiliki mayoritas saham dari sebuah perusahaan dalam banyak kasus. Ini berarti mereka memiliki lebih dari 50% dari total saham yang beredar dari perusahaan tersebut. Pemegang saham utama memiliki kendali signifikan atas perusahaan dan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan strategis dan operasional perusahaan. Berdasarkan situs perusahaan PT Gudang Garam Tbk, pemegang saham utama pada 30 Juni 2023 adalah PT Surya Duta Investama dengan persentase sebesar 69,29%. Hak pemegang saham yaitu pemegang saham utama memiliki kendala atas perusahaan dan dapat mempengaruhi keputusan strategi. Yang kedua, mereka dapat memilih atau memecat anggota dewan direksi. Ketiga, mereka dapat mendapatkan keuntungan finansial dari dividen dan peningkatan nilai saham. Keempat, mereka dapat menerima dividen yang dibayar oleh perusahaan. Kelima, mereka memainkan peran penting dalam keputusan besar seperti akuisisi dan restrukturisasi. Yang keenam, mereka dapat menyatakan pendapat mereka dalam hal kebijakan dan arah perusahaan. Yang ketujuh, pemegang saham utama dapat menyediakan sumber modal
dan dukungan finansial. Dan yang terakhir, mereka sering memiliki peran kunci dalam menentukan arah dan pertumbuhan perusahaan. Pemegang saham minoritas. Pemegang saham minoritas adalah individu atau entitas yang memiliki sebagai kecil saham dari sebuah perusahaan dan tidak memiliki kendali mayoritas atas perusahaan. Mereka seringkali memiliki hak yang dilindungi oleh hukum dan regulasi untuk memastikan perlindungan kepentingan mereka. Berdasarkan situs perusahaan PT Gudang Garam Tbk, pemegang saham minoritas pada 30 Juni 2023 adalah Juni Setiawati Wono-Widjojo yang merupakan Presiden Komisaris PT Gudang Garam Tbk. Hak pemegang saham minoritas. Yang pertama, hak untuk memilih anggota Dewan Direksi. Yang kedua, hak untuk menghadiri rapat pemegang saham. Ketiga itu hak mendapatkan dividen. Keempat, hak mendapatkan informasi dan laporan perusahaan. Yang kelima, hak memprotes tindakan tidak wajar. Yang keenam, hak mendapatkan nilai wajar bagi saham mereka. Yang keenam, hak untuk mengajukan gugatan hukum jika hak mereka dilanggar. Dan yang terakhir, perlindungan terhadap aksi merugikan di perusahaan. Kepemilikan institusional. Yang pertama, kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi yang mampu berperan penting dalam mengawasi, mendisiplinkan, dan mempengaruhi manajer sehingga dapat memaksa manajemen untuk menghindari perilaku yang egois atau Darsani 2021. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lain. WIN 2010. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan dari pihak institusi, bank, asuransi, dan perusahaan investasi lainnya dan mempunyai pengaruh penting untuk meningkatkan pengawasan kinerja manajemen baik lokal maupun asing. Kan 2015. Dari pendapat para pakar di atas dapat dikatakan bahwa kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pihak institusi lain. Proporsi kepemilikan institusional yang besar diharapkan mampu meningkatkan fungsi pengawas terhadap kinerja manajemen dan mendorong manajemen untuk menerapkan prinsip akuntansi konservatif. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Cika Lydia Aldami. Selanjutnya akan dibacakan oleh Intan Soraya. Baik, terima kasih moderator. Saya akan membacakan fungsi kepemilikan institusional. Yang pertama, melakukan supervisi serta pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan tempat mereka berinvestasi. Yang kedua, memperkecil biaya keagenan serta memaksimalkan nilai bagi para pemegang saham. Yang ketiga, menumbuhkan kepercayaan investor akan kinerja dan keberlangsungan hidup perusahaan, sehingga meningkatkan nilai perusahaan. Yang keempat, membantu mengurangi asimetris informasi. Perlindungan hak pemegang saham PT Gudang Garam Tbk. Perlindungan hak pemegang saham. Perlindungan hak pemegang saham diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 atau UU PT 2007, yaitu antara lain Pasal 61 Ayat 1. Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, direksi, dan atau Dewan Komisaris. Yang kedua, Pasal 79 Ayat 2, pemegang saham perseroan meminta diselenggarakan rapat umum pemegang saham.
Pemegang saham minoritas hanya sekedar mengusulkan tanpa ada kewenangan untuk memutuskan diadakannya RUPS. Pasal yang ketiga, pasal 62, setiap pemegang saham berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar. Apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan. Pasal yang keempat, pasal 138 ayat ketiga, setiap pemegang saham berhak meminta diadakannya pemeriksaan terhadap perseroan. Dalam hal terdapat dugaan bahwa perseroan, anggota direksi atau komisaris perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga. Tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau RUPST. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau RUPST diselenggarakan mengikuti hukum dan peraturan yang berlaku serta anggaran dasar perusahaan. RUPST memiliki wewenang antara lain untuk menyetujui laporan tahunan dan mengesahkan laporan keuangan perusahaan, penggunaan laba bersih untuk tahun berjalan, pengunduran diri, pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan Direksi, perubahan anggaran dasar dan penunjukan akuntan publik. Dewan Komisaris, yang pertama Presiden Komisaris Juni Setiawati Wonojojo, Komisaris Lukas Mulia Suharja, Komisaris Independen Frank Witpan Gelder, Komisaris Independen Gotama Hendrak Sonata. Dewan Komisaris. Dewan Komisaris adalah badan non-eksekutif yang memiliki kepentingan seluruh pemegang saham dan berperan mengawasi manajemen perusahaan. Anggota Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab sebagai berikut. Mengawasi kebijakan pengurusan, mengawasi pelaksanaan pengurusan perseroan dan usaha perseroan yang dijalankan oleh direksi, memberikan kepada direksi termasuk memonitor rencana jangka panjang perusahaan, rencana kerja dan anggaran perusahaan, anggaran dasar, keputusan rapat umum pemegang saham, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semua tindakan ini harus dilakukan dengan tujuan memajukan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Dalam menjalankan peran mereka, setiap anggota komisaris harus yang pertama menyusun anggaran dasar dan aturan hukum yang berlaku, serta prinsip-prinsip profesional, efisiensi, transparansi, independensi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan. Yang kedua, bertindak dengan integritas, hati-hati, dan tanggung jawab penuh dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi demi kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud serta tujuan perseroan. Wewenang komisaris, yang pertama melakukan audit dokumen uang tunai dan aset perusahaan. Yang kedua, menanyakan penjelasan kepada direksi dan pejabat terkait tentang pengelolaan perusahaan. Yang ketiga, memahami kebijakan dan langkah-langkah yang diambil oleh direksi. Yang keempat, sementara waktu menghentikan anggota direksi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Yang kelima, mendirikan komite lain selain komite audit jika dibutuhkan dengan mempertimbangkan kapabilitas perusahaan. Yang keenam, mengambil langkah-langkah pengelolaan perusahaan dalam situasi tertentu sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Yang ketujuh, melakukan tugas pengawasan lainnya sesuai dengan peraturan, anggaran dasar, dan keputusan rapat umum pemegang saham tanpa melanggar aturan yang berlaku. Kewajiban komisaris. Yang kewajiban pertama, meninjau dan menyetujui rencana jangka panjang perusahaan dan rencana kerja serta anggaran tahunan yang disiapkan oleh direksi sesuai dengan anggaran dasar. Yang kedua, memberikan pandangan dan saran kepada rapat umum pemegang saham tentang rencana jangka panjang perusahaan dan rencana kerja serta anggaran tahunan, serta mengapa Dewan Komisaris menyetujuinya. Yang ketiga, mengawasi perkembangan kegiatan perusahaan dan memberikan pandangan dan saran kepada rapat umum pemegang saham mengenai masalah-masalah penting dalam pengelolaan perusahaan. Yang keempat, melaporkan dengan segera kepada rapat umum pemegang saham jika ada tanda-tanda penurunan kinerja perusahaan. Yang kelima, meninjau laporan berkala dan tahunan yang disiapkan oleh direksi serta menandatangani laporan tahunan. Yang keenam, menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Komisaris yang termasuk dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan.
Yang ketujuh, membentuk komite audit. Yang ke-8, memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku sebelumnya kepada rapat umum pemegang saham. Dewan Direksi, Direktur Independen Heru Budiman, Presiden Direktur Susilo Wijoyo, Direktur Keuangan Heri Susianto, Wakil Presiden Direktur Indra Gunawan Wijoyo, Direktur Teknologi Informasi Instata Taswin Sidaharta. Dewan Direksi, Direktur Fasilitas Produksi Andik Wahyudi, Direktur Produksi Slamet Budiono, Direktur Fasilitas Produksi Hamdayani Halim, Direktur Independen Tony Sasono. Dewan Direksi, Direksi berdasarkan pasal 1 angka 5 adalah salah satu dari organ perseroan yang memiliki wewenang dan memiliki tanggung jawab penuh dalam hal melakukan pengurusan perseroan, baik pengurusan dengan pihak ketiga dan atau eksternal dari perseroan maupun pengurusan di dalam pengadilan. Segala hal yang dilakukan oleh direksi adalah untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta memiliki perseroan dan tindakan yang direksi haruslah sesuai dengan anggaran dasar. Tugas dan wewenang direksi yang diatur menurut pasal 100 UU PT adalah sebagai berikut. Pada poin yang pertama, membuat daftar pemegang saham, catatan khusus dari salah rapat pemegang saham dan direksi. Poin yang kedua, menyusun laporan tahunan dan dokumen keuangan perseroan sesuai dengan undang-undang perusahaan. Poin yang ketiga, merawat semua daftar risalah dan dokumen keuangan perusahaan dan menyimpannya di lokasi perusahaan. Kewajiban direksi. Yang pertama, memimpin dan mengurus perusahaan dengan menetapkan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan dan tujuan perusahaan. Yang kedua, menetapkan kebijakan pengelolaan perusahaan yang sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan, serta yang mematuhi hukum dan anggaran dasar. Yang ketiga, mengatur delegasi kekuasaan kepada karya atau wakil yang mewakili perusahaan. Yang keempat, menentukan kompensasi dan tunjangan karyawan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Yang kelima, membuat dan menjaga catatan pemegang saham, catatan rapat pemegang saham, serta rapat direksi, dan secara berkala memberikan laporan keuangan, manajemen, dan kinerja perusahaan kepada pemegang saham. Yang keenam, mengangkat dan memberhentikan karyawan sesuai dengan peraturan perusahaan dan undang-undang. Yang ketujuh, menyetujui anggaran tahunan perusahaan. Yang ke-8, bertindak sebagai perwakilan perusahaan dalam berbagai situasi, termasuk dalam proses hukum dengan mematuhi peraturan perusahaan. Komisaris Independen PT Gudang Garam Tbk. Komisaris Independen. Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris. Anggota direksi atau pemegang saham pengendali atau dengan perusahaan yang mungkin menghalangi atau menghambat posisinya untuk bertindak independen sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Komisaris independen bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan juga mewakili kepentingan pemegang saham minoritas. Pedoman direksi dan Dewan Komisaris PT Gudang Garam Tbk ini secara resmi disahkan berdasarkan keputusan bersama Direksi dan Dewan Komisaris PT Gudang Garam Tbk nomor 001 atau GG 30 KEP F15 pada tanggal 6 Mei 2015 dengan berlandasan ketentuan pasal 35 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK nomor 33 POJK 04 atau 2014 dan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan anggaran dasar perusahaan. Komisaris Independen, Frank van Gelder. Beliau adalah warga negara Belanda yang diangkat sebagai komisaris independen oleh perseroan pada 8 Maret 2002. Saat ini beliau menduduki posisi sebagai managing partner di perusahaan konsultan Neforter Solution, PTE Ltd yang berbasis di Singapura dan memiliki keahlian dalam manajemen risiko. Sebelumnya selama 12 tahun beliau berkarir di Bank ABN AMRO dan bekerja selama 2 tahun di Bank Dunia Jakarta. Ia meraih gelar Magister Hukum Sipil dari Leiden University, Belanda. Gautama Hendraksanota. Beliau merupakan warga negara Indonesia yang diangkat menjadi komisaris independen perseroan pada 2004 pada tanggal 24 Juni 2014.
sejak tahun 2000-an sampai 2019. Beliau menjabat sebagai Komisaris PT Semesta Indovest Securities Jakarta. Sebelum itu beliau bekerja di Bank Lipo sejak 1985 hingga 2004 hingga tahun 2004 sebagai Group Head untuk Indonesia Timur. Beliau lulusan teknik sipil dari Venchia University atau Taiwan. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Intan Soraya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Aisyah. Baik, kemudian implementasi prinsip GCG pada PT Gudang Garam Tbk. Prinsip transparansi. Perusahaan yang transparan dan menawarkan pengungkapan berkualitas tinggi merupakan perusahaan yang dapat dipercayai untuk menghindari jenis permainan akuntansi yang perlu dihindari. Terindikasi pada laporan keuangan PT Gudang Garam Tbk sebagai perusahaan terbuka. PT Gudang Garam memanfaatkan situs web perseroan sebagai sarana untuk menyampaikan keterbukaan informasi. Perseroan juga menyampaikan keterbukaan informasi melalui IDX Next yang difasilitasi oleh Bursa Efek Indonesia. Kemudian prinsip akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas yaitu menerapkan prinsip akuntabilitas dengan mengoptimalkan kinerja dan peran setiap individu perusahaan sehingga seluruh aksi dan kegiatan perusahaan berjalan efektif dan efisien. Terindiksi pada struktur organisasi PT Gudang Garam Tbk yang tersusun dengan baik dengan garis tanggung jawab yang terdefinisi untuk setiap tingkat dan perusahaan. Contoh, seluruh anggota komite audit pada perusahaan Gudang Garam Tbk telah memenuhi ketentuan yang berlaku untuk persyaratan independensi anggota komite audit dituangkan dalam piagam komite audit. Prinsip responsibilitas. Kesesuaian pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Terindikasi pada PT Gudang Garam yang telah melaksanakan program-program tanggung jawab sosial CRS mencakup program-program di bidang pendidikan, pembangunan infrastruktur, dukungan keagamaan, peningkatan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu, serta bantuan dalam situasi darurat seperti saat terjadi bencana alam atau krisis ekonomi. Kemudian prinsip independensi. Mengelola peran dan fungsi yang dimiliki secara mandiri tanpa ada tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan prinsip serta tata nilai perusahaan. Terindikasi pada struktur organisasi PT Gudang Garam Tbk, seluruh anggota komite audit pada perusahaan Gudang Garam Tbk telah memenuhi ketentuan yang berlaku untuk persyaratan independensi anggota komite audit yang dituangkan dalam piagam komite audit. Prinsip fairness. Menerapkan prinsip kesetaraan dengan memperhatikan hak setiap pemangku kepentingan secara adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memberikan hak yang setara dan perlakuan adil kepada semua pemegang saham perusahaan tanpa memihak kepada pihak tertentu, seperti hak suara dalam rapat umum pemegang saham RUPS. Terindikasi pada laporan tata kelola PT Gudang Garam Tbk yang mengatakan bahwa karyawan memiliki hak dan tugas untuk menghubungi Departemen Sumber Daya Manusia (SDM) dalam melaporkan segala kejanggalan yang ditemui. Prinsip terpercaya atau trusted. Kepercayaan yang melibatkan kesediaan seseorang untuk bertingkah laku tertentu karena keyakinan bahwa mitranya akan memberikan apa yang ia harapkan dan suatu harapan yang umum dimiliki seorang bahwa kata atau janji atau pernyataan orang lain dapat dipercaya. Terindikasi pada PT Gudang Garam Tbk yang memiliki komitmen tinggi dalam menjalin hubungan bisnis yang saling menguntungkan dengan pemasok, pelanggan dan mitra usaha dan sebaliknya sehingga biaya operasional masih berada pada nilai yang stabil.
Kemudian laporan komprehensif PT Gudang Garam Tbk periode 30 Juni 2023. Yang pertama, aset. Aset merupakan sumber daya yang dikuasai oleh suatu perusahaan dengan tujuan menghasilkan laba. Seperti gambar dalam PPT tersebut yang kami catat, ini merupakan aset dari PT Gudang Garam Tbk pada tahun 2023. Lanjut. Kemudian liabilitas. Liabilitas adalah konsep dalam bidang akuntansi dan keuangan yang mengidentifikasi tanggung jawab finansial atau kewajiban ekonomi yang dimiliki perusahaan atau individu. Liabilitas mencerminkan apa yang harus dibayarkan oleh perusahaan atau individu kepada pihak ketiga di waktu yang akan datang, dapat berupa barang atau pelayanan dalam laporan keuangan. Liabilitas didokumentasikan sebagai kewajiban atau hutang. Seperti yang sudah kami catat pada PPT, liabilitas pada 30 Juni 2023. Kemudian ekuitas. Ekuitas atau equity adalah salah satu komponen utama dalam laporan keuangan perusahaan ini. Ini mencerminkan nilai kepemilikan atau klaim residual yang dimiliki oleh pemilik perusahaan terhadap aset perusahaan. Setelah semua kewajiban liabilitas telah dipenuhi, dengan kata lain, ekuitas adalah selisih positif antara nilai aset perusahaan dan nilai liabilitasnya. Ini liabilitas yang sudah kami catat di Juni 2023 dan 31 Desember 2022. Penghasilan komprehensif. Pendapatan komprehensif dalam konteks perusahaan merujuk pada seluruh pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan dari berbagai sumber, termasuk operasi inti, investasi, dan kegiatan lainnya. Ini mencakup seluruh aliran masuk keuangan yang mempengaruhi perusahaan selama periode tertentu. Pendapatan komprehensif seringkali lebih luas daripada pendapatan bersih yang hanya mencakup laba atau operasional. Seperti yang sudah kami catat, penghasilan komprehensif pada perusahaan PT Gudang Garam Tbk di tahun 2023 dan 2022. Kemudian kesimpulan dan saran untuk PT Gudang Garam Tbk. Kesimpulan, dari pemaparan materi tersebut dapat disimpulkan bahwa yang pertama, PT Gudang Garam Tbk meraih secara struktur tata kelola sudah baik, di mana memiliki 4 Dewan Komisaris yang terdiri dari 2 Komisaris Independen dan 9 Dewan Direksi. Yang kedua, PT Gudang Garam Merah memenuhi 5 prinsip utama GCG, Good Corporate Governance. Yang ketiga, hak bagi pemilik saham pada PT Gudang Garam Merah telah diatur dalam laporan tahunan rapat umum pemegang saham. Kemudian saran. Dari kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan yaitu yang pertama, pada jajaran Dewan Direksi hanya terdapat 2 orang yang independen dari jumlah 9 orang yang termasuk pada Dewan Direksi perusahaan. Sebaiknya jumlah anggota Dewan Direksi non-eksekutif yang independen dapat mencapai setengah dari total anggota Dewan Direksi atau 50% dari total keseluruhan Dewan Direksi. Kemudian kedua, laporan keuangan harus tetap transparan dan lengkap, termasuk informasi tentang kompensasi manajemen, untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pemegang saham. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Siti Aisyah. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.